Oke, shalom semuanya. Selamat siang. Seneng akhirnya kita bertemu lagi nih ya. Setelah udah liburan panjang dan sekarang kita udah masuk ke tahun baru dan juga semester baru tentunya. Bersyukur banget sama Tuhan bahwa kita sudah boleh dijagai, disertai selama tahun 2021 dan sekarang kita udah masuk ke tahun baru 2022 dan semester baru juga tentunya semester genap. Nah, teman-teman, sebelum aku mau mulai, aku mau lihat nih muka-muka kalian di tahun 2022 nih kayak gimana nih. Mungkin ada yang udah glow up kah atau ada yang gimana? Nah, boleh nih on cam dulu nih temenin aku dan beberapa teman-teman yang udah on cam lainnya nih. Boleh nih on cam dulu nih. Aku mau lihat satu sama lain nih. Boleh, teman-teman. Oke, sambil nunggu yang lain mungkin on cam ya teman-teman. Aku mau nanya kabar kalian gimana. Mungkin kalian boleh kasih reaksi. Misalnya kalau kalian seneng banget nih hari ini, boleh mungkin kalian kasih reaksi senyum. Atau mungkin lagi deg-degan nih untuk semester selanjutnya, mungkin kalian boleh kasih reaction kaget, takut gimana. Atau mungkin kalian boleh share di kolom chat gimana perasaan kalian, kabar kalian hari ini, boleh banget nih teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain on cam juga ya. Aku masih tungguin yang on cam baru sedikit banget nih. Oke, ada yang jempol, ada yang cool. Berarti lagi seneng banget ya? Pastinya lagi pada gembira banget ini. Oke, mantap. Oke, boleh next. Ada yang bilang seneng banget sih baru pertama kali masuk semester baru. Oh, berarti ini mungkin angkatan baru ya, angkatan 2021. Oke, mantap. Boleh slide-nya di next. Oke, mungkin sambil nunggu glow up atau gimana, boleh nih teman-teman on cam nih. Ya, kabarnya teman-teman, aku juga masih menunggu nih untuk slide selanjutnya. Mungkin ada kendala kah? Oke, sudah ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kalian bisa lihat ada QR code presensi dan persembahan yang teman-teman bisa isi. Bisa langsung aja di-scan nih QR code yang ada di layar kalian, atau mungkin kalian lebih suka untuk isi link yang sudah dibagikan nih oleh pengurus di kolom chat. Teman-teman boleh banget nih isi ya. Atau mungkin teman-teman mau ngisinya nanti aja, terakhir-terakhir akan aku ingatkan lagi, jadi mungkin boleh di-screenshot atau disimpan dulu. Mungkin 30 detik cukup, teman-teman. Boleh silakan diisi ya, teman-teman. Oke, kira-kira kayaknya udah ya. Mungkin udah ya nih teman-teman. Kita langsung next ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke persetujuan Jumat kita hari ini, ada beberapa peraturan yang teman-teman harus ikutin dari awal sampai akhir PJ ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman diminta untuk menonaktifkan fitur mic. Tentu saja supaya kita tetap ikut ibadahnya secara khusyuk, tetap tenang, dan tidak mengganggu satu sama lainnya, teman-teman. Yang kedua, tidak menekan tombol share screen, yang membantu pengurus supaya tidak terganggu juga saat share screen, teman-teman. Dan terakhir, open kamera atau on cam, teman-teman, biar terasa walaupun ini online tapi terasa kayak secara offline gitu ya, bisa lihat mukanya satu sama lain gitu. Nah, aku masih nunggu nih sebenarnya, on camnya baru sedikit banget. Kenapa ini teman-teman? Apa malu-malu atau gimana? Boleh nih teman-teman on cam, teman-teman. Nggak ada yang mau on cam?
Oke, sepertinya daripada durasi ya berlama-lama, aku serahkan saja selanjutnya kepada kita yang cantik nih, yang udah on cam nih, Kakak Elga, dipersilakan. Selamat beribadah, teman-teman. Oke, thank you, Shigori. Shalom, teman-teman semuanya. Senang banget dan luar biasa bersyukur ya karena kita bisa kembali berkumpul di PJ ini siang ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Oke, teman-teman, kita akan segera mulaikan persekutuan Jumat kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, aku rindu mengajak kita semua yang ada di sini untuk kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk kita mau masuk di hadiratnya Tuhan. Kita Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita akan mulaikan persekutuan ibadah kita hari ini, PJ pertama kita ya di tahun 2022. Mungkin 1 tahun kemarin tuh banyak banget hal-hal yang Tuhan udah izinkan terjadi di kehidupan pribadi kita masing-masing. Tapi kita bisa melalui semua itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan, kasih kemurahannya Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya, orang-orang percaya, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita perlu kuasanya, keajaibannya, sebab hanya Dia yang mampu memulihkan setiap kita. Kita angkat pujian, kami perlu Kau Tuhan.
Oke, baik teman-teman semuanya, untuk membuka ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu, kami boleh kembali berkumpul di PJ ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kami masih beribadah melalui meeting online ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan akan selalu turun di setiap pribadi kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang berkuasa atas ibadah ini, atas hati dan pikiran kami ya Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bahwa sukacita Tuhan ada di dalam pribadi kami masing-masing. Dan kami semua yang telah hadir pada saat hari ini, Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terus kami mau berserah penuh hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami akan mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi, shalom teman-teman semuanya. Mana nih yang belum on cam? Ayo dong on cam dulu ya kan, supaya aku juga bisa lihat muka teman-teman semua yang ada di sini ya, walaupun kita tatap-tatapan melalui layar handphone atau laptop masing-masing. Tapi aku yakin dan percaya ya, itu semua nggak akan mengurangi rasa sukacita kita pada saat hari ini. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita mau nyatakan bahwa Allah sumber kuat kita. Oke, mungkin kayaknya ada sedikit kesalahan teknis ya teman-teman, mungkin jaringannya lagi kurang baik. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Mungkin sambil menunggu, ayo nih yang belum on cam, boleh on cam dulu dong.
Oke, teman-teman, kita telah memuji Tuhan, kita telah bernyanyi bersorak-sorai bagi Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman Tuhan adalah kebenaran. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat Allah yang telah diselamatkan, kita mau terus nyatakan, kita mau terus serukan bahwa hanya Dia, hanya Yesus, satu-satunya juru selamat di kehidupan kita. Kita menyanyikan Juru Selamatku. Untuk selanjutnya saya serahkan ke hambanya. Ya, selamat siang teman-teman. Mari kita berdoa ya. Kita minta pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Mari kita tundukkan kepala, kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, memohon anugerah-Mu supaya kiranya Engkau boleh mencelikkan mata hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh firman-Mu kembali mengajari kami, bukan hanya membuat kami mengerti, tetapi membuat kami diubahkan.
Kami rindu firman Tuhan tidak hanya menginform sesuatu yang penting bagi kami, tetapi lebih daripada itu kiranya firman-Mu boleh mereform hidup kami. Hidup kami yang mungkin sudah sedemikian rupa dibentuk oleh dunia ini. Kami sungguh memohon anugerah-Mu, berkati kami semua, berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, salam kenal. Yang belum kenal, nama saya Sahat. Saya orang Batak ya, Sahat itu bahasa Batak. Siang hari ini kita akan bahas satu tema teman-teman, rely on God ya. Oke, ini saya sudah muncul nih. Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang Bang Sahat kita ajak baca bersama-sama. Kalau teman-teman punya Alkitab di dekat teman-teman bisa buka. Saya sudah tampilkan di slide ya. Saya akan bacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Ini dari 2 Korintus pasal 12 ya. Sorry tadi Bang Sahat tidak sebutin. LAI memberikan judul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat yang pertama, Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Nah teman-teman, saya nggak tahu kita pasti sangat kita sangat akrab dengan Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, itu lagunya banyak, Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya gitu ya. Nah teman-teman, kadang-kadang kalau kita nggak mengerti konteks asli pengembalaan di Timur Tengah kuno waktu itu, kita akan berpikir ya pengembalaan Mazmur 23 tuh padang rumputnya hijau kayak di Eropa ya. Kayak saya nggak tahu teman-teman pernah ke Selandia Baru apa enggak, saya juga belum pernah. Tapi itu pernah ada gambarnya tuh padang hijaunya tuh rumput kayak Sound of Music, film Sound of Music ya. Jadi keren banget. Tapi ternyata teman-teman enggak seperti itu gitu ya. Saya beberapa waktu lalu kuliah, dosen saya tuh kasih video tentang pengembalaan di Palestina sana teman-teman. Ternyata yang dibilang padang rumput yang hijau itu bukan seperti kayak hijau kayak backgroundnya Freddy ya. Hijaunya tuh cuma satu-satu teman-teman, dan itu nimbul di bebatuan begitu. Tapi secara umum kita melihat tuh sebenarnya coklat banget. Dan yang kedua yang shocking saya teman-teman, di ayat ke-4 begitu ya, pemazmur mengatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kita semua tahu ayat ini ya. Nah teman-teman, kadang-kadang kita pikir gada dan tongkat itu adalah alat proteksi yang gembala punya supaya domba-domba itu hidup aman begitu ya. Jadi kalau ada binatang buas, maka dipakailah gada dan tongkat itu untuk melawan binatang buas. Teman-teman, di satu sisi benar. Tapi sesuatu yang shocking saya adalah ternyata teman-teman pada waktu itu sebenarnya gada dan tongkat selain dipakai untuk memproteksi domba dari binatang-binatang buas begitu ya. Ternyata menarik, gada dan tongkat itu dipakai untuk
disiplinin domba. Jadi kalau kadang-kadang kalau dombanya itu jalannya ngawur begitu ya, harusnya lewat sini, maka teman-teman supaya dia tetap on the track apa? Dipakai tuh gada dan tongkat untuk apa? Untuk pukul-pukul tuh kaki. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Ngerti ya? Kadang-kadang kita pikir gada dan tongkat itu kayak senjata yang gembala kita punya supaya waktu musuh pengen mangsa kita, musuh pada ketakutan. Yes, itu satu hal. Tapi ada hal lain teman-teman. Ternyata gada dan tongkat itu adalah alat untuk pendisiplinan Tuhan. Bahkan saya pernah dengar teman-teman kadang-kadang kalau domba udah lari ke sana ke sini nggak jelas, padahal di sana ada serigala misalnya. Demi supaya serigala itu tidak memangsa domba karena domba lari-larian kemana-mana, kadang-kadang kaki si domba itu dipukul, tak sampai dia pincang nggak bisa jalan. Tapi habis itu digendong dan dibalut lagi. Tapi ngerti maksudnya ya? Gada dan tongkat teman-teman itu bukan alat untuk proteksi saja, tetapi juga untuk disiplin dari domba-domba. Kenapa? Karena nah ini gambarnya gitu ya. Tongkat gada itu lebih kecil, tongkat itu lebih panjang dan ada semacam kayak ininya ya, ungkit-ungkitannya. Kenapa teman-teman? Karena memang pada dasarnya gitu ya, manusia atau kita itu tak ubahnya seperti domba. Kita tuh orangnya bandel dan seringkali teman-teman, dan bukan seringkali juga, memang pada dasarnya kita adalah manusia yang suka mengingkari keberadaan diri kita sesungguhnya. Gitu ya. Konon teman-teman dalam bahasa Latin kan manusia itu homo ya namanya. Homo socius, homo faber, homo yang lain-lain dan segala macam. Nah ternyata teman-teman ada seorang yang pernah mengatakan sebenarnya kata homo itu adalah berasal dari satu kata yang mirip sama humili, rendah. Jadi sebenarnya orang yang menggunakan kata manusia, kata homo terhadap manusia, itu sebenarnya dia mau menggambarkan manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang terbatas. Kita tuh begitu rendah. Kita tuh sebenarnya nothing begitu ya. Tapi seringkali kita mengingkari, kita nggak mau jadi nothing. Kita pengen jadi something. Kita pengen jadi everything. Itu sebabnya kadang-kadang teman-teman di dalam konteks pengembalaan, gada dan tongkat itu mesti dipakai sang gembala untuk apa? Untuk apa ya? Untuk mendisiplinkan Itu sebabnya kita juga diberikan perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ada satu buku teman-teman, ini memang dalam konteks bagaimana kalau kamu pengen tahu orang Yahudi seperti apa, ya bacalah buku seperti ini. Nah menarik teman-teman, orang Yahudi itu menghayati kenapa sih Tuhan memberikan perintah mengingat dan menguduskan hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 stop. Ada satu tafsiran yang menarik gitu, seorang rabi Yahudi mengatakan perintah untuk menguduskan hari Sabat itu adalah perintah bagi manusia untuk stop making things. Kita diminta untuk to stop manipulating nature. Teman-teman kadang-kadang kita pikir yang bisa membuat kita bisa tetap hidup ya karena kita punya uang. Apa yang membuat kita bisa punya uang ya kalau kita kerja. Ya ini memang satu kebenaran yang jangan disangkal juga, memang benar begitu ya. Misalkan mengatakan kalau lu males kerja, lihat tuh semut yang saban hari kerja gitu ya, mengumpulkan makanan dan seterusnya. Tapi kalau kita berpikir bahwa seolah-olah hidup kita ini gitu ya dipelihara oleh karena pekerjaan kita, itu kan sesuatu yang salah sebenarnya ya. Orang Israel itu pernah satu waktu begitu ya, Tuhan Tuhan uji gitu ya. Mereka di padang gurun, Tuhan kasih mana. Nah, berkaitan dengan perintah Sabat, Tuhan kasih perintah. Pada hari yang ke-7, kamu jangan harus berhenti, jangan mungut mana lagi. Itu sebabnya pada hari yang ke-6, aku akan memberkati engkau 3 kali lipat. Gitu ya, untuk hari ke-6, hari ke-7, dan hari pertama lagi. Karena kan hari Sabat gak bisa kerja. Gitu ya. Jadi teman-teman, tapi waktu itu ada orang yang bandel begitu ya, umat Allah yang bandel, mereka hari Sabat tetap ngambil juga. Akhirnya apa? Yang mereka cari itu justru malah busuk dan seterusnya, nggak bisa dipakai. Nah teman-teman, ini mau menunjukkan apa? Kadang-kadang kita berpikir ya kalau kita dalam konteks orang Kristen teman-teman, hari beribadah kita dirubah jadi hari Minggu ya. Tapi kalau orang Yahudi kan Sabatnya itu sebenarnya hari ke-7-nya hari Sabtu. Ya kadang-kadang kita pikir hari Minggu kan orang libur gitu ya, kalau mungkin kita punya usaha toko atau apa gitu ya. Justru kalau kita tutup hari Minggu, justru di situ yang paling banyak
dapat untung. Nanggap ya? Kadang-kadang kita pikir iya ya. Akhirnya kita tambah sadar berpikir bahwa hidup kita itu sangat tergantung dari apa yang kita lakukan. Nah teman-teman, melalui hari Sabat sebenarnya Tuhan sedang mengajar umatnya, termasuk orang Kristen teman-teman, stop bekerja di hari Sabat. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya aku akan memberkati engkau. Jadi kita jangan berpikir kita bisa memanipulasi alam gitu ya. Seolah-olah dengan kita bekerja di situ maka kita akan terpelihara hidupnya. Enggak juga. Ternyata Tuhan memberikan banyak sekali cara untuk membuat kita itu menyadari bahwa kita benar hidup kita tuh sebenarnya tergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bukan semata-mata sama apa yang kita lakukan, pekerjaan kita dan seterusnya. Nah teman-teman, apa yang kita baca tadi itu menurut saya adalah sebuah cerita di mana Paulus menceritakan kepada jemaat Korintus bahwa waktu itu Paulus mengalami apa artinya gadamu itu menghibur aku. Nah teman-teman, kalau tadi kita perhatikan gitu ya, kalau kita melihat surat 2 Korintus, maka menarik teman-teman, surat 1 dan 2 Korintus sebenarnya adalah surat yang sangat personal yang Paulus tulis. Kenapa? Karena Paulus tuh sebagai founder, sebagai perintis gereja di Korintus, itu ternyata teman-teman, kayak dibuang lah. Kemudian di Korintus itu muncul guru-guru, pengajar-pengajar yang menganggap dirinya lebih hebat dari Paulus, dan Paulus tuh dijelek-jelekin begitu ya, dan mereka juga Paulus tuh begini, kami tuh begini gitu ya. Jadi seolah-olah tuh mereka mau menunjukkan bahwa apa sih Paulus, siapa sih itu, nggak usah lah ikutin omongannya dan seterusnya gitu ya. Mereka menyombongkan diri, dan salah satu yang disombongkan oleh guru-guru palsu teman-teman yang masuk ke gereja Korintus adalah apa? Mereka bermegah, mereka menyombongkan diri oleh karena apa? Mereka punya pengalaman-pengalaman hebat. Naik ke surga, pengalaman-pengalaman yang misterius teman-teman. Yang kayaknya tuh wah rohani banget begitu, ketemu Tuhan dan seterusnya. Dan itu disombongkan sama mereka. Jadi kadang-kadang kalau saya bayangin iya ya, kalau kadang-kadang di kampus kita ada dosen yang wah saya udah ketemu, misalkan ya saya nggak tahu teman-teman di sini dari jurusan apa aja begitu ya. Misalkan yang jurusan ekonomi, marketing begitu. Wah saya ini udah pernah ketemu loh sama ahli marketing ini, ahli marketing itu. Itu kan biasanya menjadi sesuatu yang membuat ya dia lebih reliable begitu. Kita lebih percaya sama dia karena dia punya sesuatu yang lebih menakjubkan daripada dosen-dosen yang lain. Nah itu yang terjadi sama Paulus. Gitu ya. Guru-guru palsu di gereja Korintus itu menyombongkan diri, membesarkan diri dengan menceritakan mereka punya pengalaman yang hebat, dan that's why kenapa lu nggak harus dengerin Paulus, lu dengerin gua aja. Begitu kata guru-guru palsu. Dan itu yang kemudian Paulus lakukan teman-teman. Paulus melakukan pembelaan diri. Kalau teman-teman perhatikan menarik ayat 2-5, Paulus menceritakan sebuah pengalaman yang sebenarnya sangat keren ya. Diangkat ke langit ketiga begitu ya. Diangkat surga tingkat yang ketiga dan seterusnya, lalu kemudian dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, ke heaven begitu dan seterusnya. Tentu saja di situ ketemu sama Tuhan dan seterusnya. Bahkan dia juga mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan. Wah teman-teman, ini pengalaman yang sangat spektakuler gitu ya. Dan pertanyaannya begini, ini sebenarnya pengalaman siapa sih, Paulus apa bukan sih? Teman-teman, kalau bukan Paulus, pertanyaannya kenapa dia bisa detail ceritain seolah-olah itu pengalaman dia sendiri. Benar gak? Yang kedua, kalau bukan ini pengalaman pribadi Paulus sendiri, kenapa di ayat yang kelima gitu ya, atas orang itu aku hendak bermegah. Kenapa Paulus mesti bermegah sama pengalaman orang ini? Jadi sebenarnya teman-teman, banyak penafsir mengatakan jelas ini pengalaman Paulus sebenarnya. Tapi menariknya begini, ketika kemudian dia ada di sebuah di sebuah jemaat yang sangat mengagung-agungkan pengajar gitu ya, guru-guru palsu yang punya pengalaman yang hebat, Paulus sebenarnya mau ngomong kayak begini, sebenarnya kalau ngomong pengalaman gue juga punya gitu ya. Tapi yang menarik teman-teman, dalam kesaksian ini saya kagum sekali sama Paulus. Paulus kemudian mengatakan, tetapi supaya aku jangan meninggikan diri atas pengalaman yang keren itu. So pasti teman-teman kalau Paulus dapat pengalaman itu, berarti di hadapan Tuhan Paulus tuh something loh. Dia bukan nothing. Dia bukan bukan seperti yang guru-guru palsu itu ceritakan. Paulus tuh rasul dari Tuhan. Rasul Tuhan sendiri.
Nah, Paulus mengatakan supaya jangan meninggikan diri, Tuhan memberikan duri dalam daging, dalam dirinya. Sehingga di dalam proses itu teman-teman, Paulus akhirnya belajar untuk iya ya, kalau kita mau bermegah, nggak ada artinya sebenarnya bermegah di dalam kehebatan. Itu sebabnya Paulus kemudian mengatakan, aku mau bermegah tapi bukan karena pengalaman-pengalaman hebat itu seperti yang disombongkan sama guru-guru palsu yang sedang menipu jemaat begitu ya. Paulus mengatakan, aku justru mau bermegah di dalam kelemahanku. Teman-teman, kalau saya bayangin, sebenarnya Paulus tuh pasti ada godaan loh untuk melawan guru-guru palsu itu ya. Kita kan kadang-kadang kalau dianggap sampah kita nggak suka teman-teman. Apalagi ini jemaat kita yang rintis loh. Gitu ya, bayangin tiba-tiba teman-teman kalian jadi pengurus, apalagi jadi ketua, tiba-tiba ada orang yang pengen kudeta, kalian dianggap, wah jangan dengerin dia. Wah kita kan di satu sisi pasti nggak suka juga ya. Nah biasanya cara kita merespon tindakan seperti itu gimana teman-teman? Kita tunjukin bahwa kita lebih hebat dari dia. Itu kan kecenderungan manusiawi ya. Nah saya bersyukur teman-teman, akhirnya Paulus ngalamin satu proses di mana gada dan tongkat Tuhan sebagai gembalanya itu kayak pukul dia, mendisiplin dia dengan cara memberikan duri dalam daging. Supaya akhirnya Paulus nggak bermegah sama apa yang dianggap penting sama guru-guru palsu dan jemaat. Sebaliknya Paulus bermegah atau sombong di dalam kelemahan. Nah ini pertanyaan penting teman-teman. Saya sempat bergumul begitu ya. Waktu Paulus mengatakan aku bermegah dalam kelemahanku, ini maksudnya apa sih? Gitu ya. Kalau di kampus kadang-kadang orang sombong karena mereka kaya gitu ya. Apakah artinya kita harus sombong, gue miskin dong gitu ya. Atau misalkan kalau di kampus orang tuh bermegah, sombong, boasting gitu karena kepintaran mereka, IP mereka hampir 4, nyaris 4 gitu ya. Terus tiba-tiba kita datang ke kampus bilang, gue IP cuma 2,0 loh. Apakah maksudnya begitu teman-teman, bermegah di dalam kelemahan? Atau mungkin gitu ya, kadang-kadang saya juga tergoda nih teman-teman untuk melakukan hal yang demikian ya. Merendah supaya ditinggikan gitu ya. Mungkin kadang-kadang ada orang yang habis puji, enggak sebegitunya kok gue. Wah saya tapi ngomong kayak gitu demi apa? Demi orang nganggep saya rendah hati juga nih. Kadang-kadang kita selalu punya godaan seperti itu ya. Teman-teman, ini pertanyaan penting. Apa sih artinya bermegah di dalam kelemahan? Teman-teman, tanpa kita bermegah dalam kelemahan, kita nggak akan pernah mungkin rely on God. Gitu ya. Jadi ingat nih, kalau sampai detik ini kita masih bermegah, boasting, sombong, karena nilai kita bagus, karena pengalaman pelayanan kita bagus, karena karunia kita melayani juga bagus, atau mungkin karena punya... Lalu jadi papa lagi pelayan dulu ya. Sorry ini anak saya. Kalau mungkin kita masih meranggap diri kita tuh berharga, istimewa karena apa yang kita punya, apa yang kita bisa, siapa orang tua kita, teman-teman, kita nggak akan pernah mungkin rely on God. Kita pasti akan rely on this gitu ya. Kalau kita mungkin merasa hidup kita berharga karena apa yang kita punya, kepintaran kita, ya kita akan rely on apa yang kita punya. Gitu. Jadi ya. Dulu. Jadi teman-teman, ini pertanyaan penting gitu. Bagaimana, apa artinya sih bermegah di dalam kelemahan? Nah, kalau kita bisa mengerti hal ini, maka kita akan bisa sampai kepada tema kita, rely on God. Nah, setelah saya bergumul teman-teman, setelah saya mencoba memikirkan apa artinya bermegah di dalam kelemahan, maka saya kepikir gitu ya bagian firman Tuhan yang lain. Sebentar dulu ya. Maka saya keinget satu bagian yang lain teman-teman yang Yesus pernah ajarkan dalam Matius pasal yang kelima, khotbah di bukit. Salah satu ucapan bahagia itu mengatakan demikian teman-teman. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Teman-teman, saya nggak tahu bagaimana kita memahami kalimat ini. Tetapi yang saya coba pahami dari waktu Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, maksudnya apa sih? Nah, saya pernah baca satu tafsiran, dia menjelaskan dengan sangat baik. Apa sih artinya menjadi miskin? Menjadi miskin tuh artinya
adalah sebuah pengakuan kalau kita nggak punya apa-apa dan kita nggak punya daya sedikit pun untuk menjalani kehidupan kita. Jadi teman-teman, miskin di hadapan Allah adalah sebuah pengakuan bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa yang kita bisa andalkan supaya hidup kita bisa tetap berlangsung, atau supaya kita di dalam mengerjakan tugas atau tanggung jawab kita, begitu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ya gitu, jadi sebuah pengakuan bahwa kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, dan kita sangat bergantung sama yang di hadapan kita. Dalam hal ini ya Tuhan. Nah kata Yesus, orang-orang yang demikianlah yang mempunyai kerajaan sorga. Sehingga bagi saya teman-teman, tanpa mengakui kepapaan kita, kemiskinan kita tidak akan pernah mungkin bisa bergantung kepada Allah. Jadi teman-teman, sampai kita mengakui Tuhan bener gue nggak bisa apa-apa nih. Tuhan bener gue nggak punya apa-apa nih. Kita nggak akan pernah mungkin bisa rely on God. Nah teman-teman, saya mau cerita pengalaman teman kelompok kecil saya, teman KTB saya begitu ya. Nah teman-teman, dia dari kampus FEUI, jurusan dia dulu ilmu ekonomi begitu ya. Di ilmu ekonomi, dan menariknya teman-teman, dulu di zaman saya tuh kuliah normal tuh 4 tahun gitu ya. Nah kalau ada orang bisa 3,5 tahun itu orang pasti superior banget, dan dia tuh salah satunya. Jadi lulusnya lebih cepat. Udah gitu teman-teman, dia tuh lulusan terbaik di FEUI. Ini bukan cuma di jurusan ya, tapi di kampus. Jadi pada waktu wisuda dia lulusan terbaik, dia yang kasih speech lah di depan begitu ya, di hadapan rektor dan seluruh wisudawan. Dan yang berikutnya teman-teman, dia tuh udah punya certified banyak lah, financial advisor gitu ya, risk management dan seterusnya. Itu dia udah punya. Nah tapi teman-teman, waktu itu setelah dia lulus gitu ya, dia hampir nganggur hampir 2 tahun teman-teman. Kalian bisa bayangin nggak, lulusan terbaik bisa lulus 3,5 tahun zaman dulu. Sekarang mungkin sudah biasa ya, lulus 3,5 tahun S1. Dan itu di FEUI teman-teman, bukan kampus ece-ece. Dia udah punya beberapa certified financial advisor dan segala macem lah. Nah teman-teman, nggak kerja 2 tahun tuh rasanya gimana gitu ya. Nah teman-teman, singkat cerita, kenapa dia bisa nggak kerja 2 tahun teman-teman, karena apa? Karena waktu itu tiba-tiba Tuhan izinkan dia kena asmanya kumat, dan itu cukup parah. Akhirnya apa teman-teman, dia harus tinggalkan Jakarta, balik ke kota asalnya di Makassar begitu ya. 2 tahun nggak kerja, teman-teman bayangin, jadi orang yang brilian seperti itu, yang harusnya tuh perusahaan tuh udah ngantri pengen hire dia begitu ya. Ini 2 tahun nggak kerja. Wah, kalau saya jadi dia, saya benar-benar depresi, dan itu memang pengalaman dia ya. Sampai satu waktu ya, setelah 2 tahun lewat teman-teman segala macam, kami waktu itu KTB dan dia cerita pengalaman ini begitu ya. Akhirnya waktu ditanya, apa sih yang membuat kamu bisa survive, bertahan gitu ya dalam masa-masa sulit itu? Akhirnya dia bilang, teman-teman, ya gue tahu akhirnya ternyata memang gue orangnya sombong ya. Lulusan terbaik, lulus jauh lebih cepat, punya sertifikat sana sini dan seterusnya teman-teman. Ternyata itu dianggap sebagai everything buat dia, dan dia berpikir hidup dia itu bisa bergantung sama apa yang dia punya. Tiba-tiba waktu dapat asma, buar, hancur semua. Nggak ada satupun perusahaan yang mau hire. Karena kan biasanya kalau mau masukkan penerimaan tuh ada tes kesehatan ya. Waktu ketahuan asma, udah itu kan menular dan seterusnya. Apalagi kayak sekarang nih punya asma tuh hati-hati banget, jangan sampai kena COVID begitu ya. 2 tahun teman-teman. Jadi butuh
pemulihan dari asmanya itu setelah itu baru dia dapat kerja. Nah teman-teman, saya nggak tahu kadang-kadang memang ya Tuhan tuh izinkan gada dan tongkatnya tuh menghibur kita ya. Dengan cara di tengah kesombongan kita, di tengah segala pemikiran bahwa kita bisa bergantung sama papa mama kita gitu ya. Kepintaran kita, pengalaman kita di dalam banyak hal teman-teman. Tuhan kadang-kadang izinkan kita didisiplin oleh Tuhan. Seperti Paulus ya, punya pengalaman hebat, tapi Tuhan kasih duri dalam daging supaya apa? Tidak meninggikan diri. Ya mungkin sampai sini teman-teman akan mengatakan, Bang, gue gak sombong kok Bang, gue malah minder. Kadang-kadang kan ekstrimnya begitu ya. Yang orang sombong susah untuk rely on God. Tapi apakah orang minder itu sudah pasti rely on God? Nah teman-teman, saya pikir belum tentu juga. Teman-teman, minder tuh sebenarnya kesombongan yang tertunda kok. Kita tuh minder justru karena kita pengen sombong tapi kagak bisa. Nanggap maksudnya? Jadi waktu ada kesempatan untuk kita sombong, mungkin untuk aspek yang lain kita bakal sombong loh. Jadi saya mau mengatakan teman-teman, mengakui kepapaan kita, kemiskinan kita, itu bukan cuma sesuatu yang harus dilakukan sama orang yang punya kecenderungan sombong, tapi semua orang. Karena pada dasarnya dosa itu membuat kita sombong. Bukankah dosa itu merupakan ekspresi pemberontakan terhadap Tuhan Allah? Kita berpikir saya nggak butuh Tuhan, saya bisa hidup dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya teman-teman rely on God, ini tuh penting bagi kita semua. Dan sekali lagi Bang Sahat mau tutup, rely on God itu cuma bisa kita alami ketika kita mengakui kepapaan kita. Kita mengakui ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Dan kadang-kadang untuk sampai kepada pengakuan itu, kita mungkin harus ngalamin proses yang tidak mudah, menyakitkan. Tapi itu demi kebaikan kita. Karena tanpa bergantung sama Tuhan, kita mau hidup gimana sih? Gitu ya. Kita kadang-kadang persiapan pelayanan, tadi udah cek, nanti lo yang share screen-nya begini, tiba-tiba waktu presentasi sinyalnya keganggu. Teman-teman, ada banyak faktor dalam hidup yang kita nggak bisa kontrol. Ada faktor yang unknown yang kita nggak bisa kontrol. Ini semester baru buat teman-teman. Teman-teman pikir mungkin pengalaman semester yang lalu kita dapat IPK di atas 3,5 begitu ya. Kita udah keker-keker, mata kuliah semester ini begini, kayaknya bisa lewat. Kita mengandalkan kemampuan kita, kepintaran, pengalaman kita. Teman-teman percayalah, bisa jadi mungkin pengalaman teman saya, teman-teman alami begitu ya. Kita bergantung sama kepintaran, pengalaman, dan semua teman-teman. Tiba-tiba ada satu faktor yang Tuhan izinkan terjadi, habis kita semua. Nah teman-teman, ya jangan sampai juga ya Tuhan kasih pengalaman yang begitu menyakitkan ya. Tapi intinya teman-teman, mari kita menyadari betapa kita sebenarnya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Mau untuk sampai ke situ ya mungkin kadang-kadang prosesnya tidak mudah, prosesnya panjang dan seterusnya. Tapi mari kita sadar akan hal ini sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang rely on God untuk menghadapi semester ini, kehidupan kita, mungkin teman-teman yang melayani di dalam pelayanan teman-teman, gitu ya. Dan akhirnya kita bisa mengalami anugerah dan kekuatan Tuhan. Seperti Paulus mengatakan justru dalam kelemahan kuasa Allah menjadi sempurna. Tanpa kita mengakui sekali lagi kemiskinan kita, tidak akan pernah mungkin anugerah Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah teman-teman, kita berdoa, Bang Sahat berdoa, kita semua boleh mengalami kebenaran ini ya. Kita benar-benar mengakui kemiskinan kita di hadapan Tuhan, ketidakberdayaan kita, dan pada akhirnya disitulah anugerah kasih karunia Tuhan bekerja dengan sempurna, memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa seringkali kami menjadi orang-orang yang berpikir bahwa hidup kami ini tergantung dari apa yang kami lakukan. Tuhan ampuni kalau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang kami sedang hadapi. Tolong kami untuk melihat mungkin itu cara Tuhan untuk mendidik kami dengan gada dan tongkat-Mu itu. Supaya kami kembali jalan di dalam track yang seharusnya. Kami berpikir sebagaimana seharusnya kami berpikir kalau kami sebenarnya adalah orang-orang yang begitu terbatas dan bahkan sangat kecil, tidak berdaya.
Dan itu menjadi doa kami di dalam kesadaran dan pengakuan bahwa betapa kami tidak bisa apa-apa. Kiranya anugerah Tuhan bekerja dengan luar biasa, memberikan kami kekuatan yang ajaib, yang mungkin secara misterius kami terima, tetapi itu berasal dari Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah ini, baik dalam perkuliahan, dalam relasi di rumah, di dalam pelayanan kami, ataupun dimanapun ketika Tuhan mempercayakan kami untuk ada di dalamnya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Bang Sahat yang telah menyampaikan setiap firman Tuhan. Melalui firman Tuhan tadi kita diingatkan kembali nih bahwa kita tuh sebenarnya manusia yang terbatas. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemegahan kita sendiri, tapi kita mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba dong yang udah diberkati nih oleh firman Tuhan tadi, kasih reaction-nya. Oke, mantap. Udah ada yang jempol, ada yang lope. Oke deh. Kalau gitu teman-teman, untuk kita meresponi firman yang telah disampaikan tadi, kita mau merenungkan firman itu, kita mau sama-sama nyanyikan pujian Sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan tanpa ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dan memulihkanmu. Dan Oke, untuk selanjutnya aku serahkan ke pendoa. Oke teman-teman, mari kita tenangkan hati kita bersama-sama satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu, membawa segenap kehidupan kami bersama-sama di siang hari ini. Meskipun Tuhan kami bersekutu melalui persekutuan online ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tiap-tiap tempat dimanapun kami berada.
Dan di persekutuan Jumat pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini dapat selalu mengingatkan kami untuk selalu hanya mengandalkan-Mu saja di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah kepapaan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap rencana kami, setiap harapan masa depan kami, itu semua bergantung pada kehendak dan rancangan terbaik Tuhan buat kami semua. Kami juga Tuhan mau berdoa bersama-sama saat ini buat hamba-Mu bangsa Sahat yang telah mewartakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai lebih lagi dia Tuhan dalam pelayanannya, dalam pun juga Tuhan bersama keluarganya. Engkau yang menguatkan selalu, Engkau yang memberikan kekuatan akal budi Tuhan dalam pelayanannya, dan biarlah pelayanannya semakin bertumbuh dan Engkau memberkati pelayanannya juga. Tuhan Yesus, bersama-sama juga kami mau berdoa buat segenap pelayan yang telah turut ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang bersama mereka juga dalam perkuliahan mereka, dalam masa muda mereka, pun juga bersama keluarga mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai kami lebih lagi juga di setiap pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Dan buat jemaat-Mu Tuhan juga yang boleh hadir, Engkau memberkati juga mereka di setiap keseharian mereka yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Dan juga Tuhan kami mau berdoa buat persembahan yang telah diberikan tadi dan juga yang akan diberikan nantinya. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat dipakai di tengah-tengah pelayanan di POUD untuk pelebaran pelayanan di POUD, dan POUD semakin dapat menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Dan Tuhan Yesus, bersama-sama di saat ini juga kami mau menaikkan beberapa pokok doa kami. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa buat PO Untar. Untuk yang laki-laki, mari kita berdoa untuk persekutuan mingguan di POUD, yaitu persekutuan doa dan persekutuan Jumat. Buat yang perempuan, mari kita berdoa untuk pengurus POUD dan juga PKK, serta untuk panitia proker POUD, yaitu panitia Pasca dan juga panitia RKK. Mari kita berdoa. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk kampus Untar. Buat yang laki-laki, mari berdoa untuk semua mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan online dan juga rencana perkuliahan hybrid. Dan bagi perempuan, berdoa untuk pimpinan kampus Untar, semua staf, dosen, karyawan Untar dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Buat laki-laki, mari kita berdoa untuk pemerintahan di Indonesia, baik dari pusat hingga ke pelosok desa. Buat perempuan, mari kita berdoa untuk permasalahan COVID-19 di Indonesia dan juga proses vaksinasi di seluruh Indonesia. Mari berdoa. Inilah pokok-pokok doa kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengar setiap permohonan doa kami, dan tetapi ya Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah, dan mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Tuhan dosa-dosa ini tidak menjadi penghalang berkat-berkat-Mu untuk tercurah buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Selanjutnya aku serahin ke MC. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Freddy. Oke, teman-teman, kembali lagi sama aku
Kali ini aku akan bacain Warta Jemaat. Tapi sebelum aku bacain, sekali lagi yuk kita ucapkan terima kasih nih kepada Bang Saat untuk firman hari ini yang sangat memberkati banget, termasuk buat aku sendiri sangat memberkati. Boleh nih kasih reaction-nya nih. Atau mungkin di komen boleh bilang terima kasih Bang Sahat. Boleh nih teman-teman. Oke, mantap. Oke, sekarang kita masuk ke Warta Jemaat. Pertama, di pembicara kita tentu saja Bang Sahat. Yang kedua nih, ada WL dan sekaligus pemusik ya, yang tadi main gitar, yang sekaligus nyanyi nih. Ada Cici cantik kita, Cici Elga dari FEB 20. Lalu tentu saja ada Asyil Tupuwar yang namanya Tap ini di sini. Ada saya Glory dari FPC 19. Terus ada juga pendoa yaitu Freddy dari FP20 dan poster ada Stephen dari FPI 20. Nah, teman-teman, seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa ternyata persekutuan dari PUNTER bukan cuma ada satu ini, bukan cuma ada hari ini aja ya, teman-teman. Tapi ada beberapa persekutuan-persekutuan lainnya. Nah, yang pertama ada persekutuan doa, tentu saja khususnya untuk berdoa ya, yaitu setiap hari Rabu jam 3 sore secara online. Terus teman-teman emang yang selalu free setiap hari Jumat, nah bisa terus-terusan ikut untuk persekutuan Jumat setiap hari Jumat tentunya jam 11 siang secara online. Nah, teman-teman juga kalau mau ketemu nih, Kak, aku pengen bersekutu bersama mahasiswa dari kampus lainnya. Nah, ada banget nih persekutuan mahasiswa Kristen Jakarta setiap hari Selasa jam 5 sore secara online. Jadi emang masih secara online ya teman-teman karena kondisi. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga kepo nih, kayak update seputar PUNTAR, apakah nanti ada acara lagi atau ada ibadah, nah teman-teman feel free untuk pantau beberapa media sosial yang punya PUNTAR. Yang pertama ada YouTube, Facebook, dan Spotify-nya PUNTAR. Nah, Spotify ini juga memberikan playlist setiap bulannya teman-teman baru, jadi teman-teman bisa dengerin ya. Terus ada Instagram yang menurut aku nih media sosial yang paling update nih, PO_UNTAR. Nah, teman-teman bisa follow ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman nih mau tanya-tanya atau mau sharing, bisa banget nih melalui line kita yaitu @918BOSET. Boleh next. Nah, teman-teman, aku ingetin lagi nih untuk mengisi persensi dan persembahan yang ada di depan kalian nih. Bisa kalian langsung scan aja QR-nya yang gede-gede banget di depan kalian. Atau kalian bisa isi melalui di kolom chat itu sudah dikasih linknya ya oleh pengurus. Nah, bisa nih teman-teman. Aku tunggu mungkin 30 detik lagi. Boleh nih teman-teman isi ya. Oke, kira-kira kalau udah isi, mungkin bisa di-screenshot kalau misalnya nggak keburu ya, teman-teman. Nah, kalau dari aku udah itu aja. Kembali lagi saya akan kasih ke Cici Elga. Terima kasih. Thank you, Cigori, untuk pembacaan wartanya. Thank you juga sekali lagi buat Bang Sahat untuk pelayanannya. Dan thank you juga untuk teman-teman semua yang udah hadir di persekutuan Jumat kita hari ini. Dan sekarang, tadi kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan juga, dan kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita, sama-sama mau kita nyanyikan Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku.
Untuk doa penutup, aku serahkan kembali ke Bang Sahab. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini. Engkaulah yang mengundang kami, Engkaulah yang mengaruniakan segala yang kami perlukan supaya kami bisa bersekutu dengan Engkau dan juga dengan sesama kami. Kami berdoa supaya apa yang sudah kami naikkan, pujian, doa-doa kami, kiranya itu boleh menjadi sebuah ibadah yang sungguh-sungguh keluar dari hati kami. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami ingin memberikan yang terbaik bagimu. Dan kami berdoa apa yang sudah Engkau nyatakan melalui firman-Mu, kiranya itu juga boleh membentuk hidup kami. Kami boleh terus mengakui ketidakberdayaan kami untuk menjalani kehidupan, sehingga kami sepenuhnya bergantung penuh kepada Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih, kami menyerahkan untuk waktu ke depan, sertai dan terus tolong kami. Kalau mungkin kami sedang mengalami sakit, atau mungkin orang-orang yang kami kasih di rumah kami, keluarga kami sedang menghadapi sakit juga, mungkin kena COVID atau penyakit-penyakit yang lain. Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Kiranya kami boleh terus menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hal-hal yang baik ataupun buruk yang kami sedang alami. Terima kasih Tuhan, kami akhirnya mau mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.